Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ardian Bima Putra. Kita akan membahas bab berikutnya di dalam manajemen strategik, yaitu bab tentang konsep dasar perencanaan. Di dalam manajemen strategik, tentu saja kita tidak lepas dari yang namanya suatu perencanaan di dalam menjalankan usaha dan strategi-strateginya itu tadi. Strategi-strategi tadi harus ada perencanaan yang jelas. Kemarin kita setelah mempelajari tentang VMTS, visi, misi, tujuan, dan sasaran. Itu tadi kita akan melanjutkan tentang perencanaan. Perencanaan sendiri yaitu adalah salah satu bagian dari fungsi manajemen. Di dalam manajemen dikenal istilah dengan nama POAK, planning, organizing, actuating, dan controlling. Di sini kita pada tahap planning atau juga disebut dengan perencanaan. Merupakan salah satu fungsi manajemen yaitu mengembangkan tujuan-tujuan perusahaan serta memilih serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama yaitu jelas tujuannya harus ditetapkan. Mengembangkan berbagai premis mengenai lingkungan perusahaan. Baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Yang ketiga, memilih arah tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, merumuskan berbagai aktivitas yang akan dilakukan. Yang terakhir, melakukan perencanaan ulang untuk mengoreksi berbagai kekurangan di dalam perencanaan yang telah kita lakukan. Nah, dimensi waktu perencanaan pada dasarnya bisa kita bagi menjadi 3 bagian. Perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka panjang. Skala waktunya menurut Whelan and Hanger tahun 2000 itu bisa dibagi jangka pendek itu 3 bulan sampai 1 tahun. Menengah itu 1 tahun sampai 3 tahun. Dan jangka panjang sendiri yaitu lebih dari 3 tahun. Itu digolongkan menjadi perencanaan jangka panjang. Ini menurut dari Whelan and Hanger. Yang ketiga, kita membahas tentang market theory atau teori pasar dengan planning dan control theory. Teori perencanaan dan pengawasan. Ini tadi. Market theory sendiri berpikiran manajemen semata-mata atas kehendak kekuatan ekonomi, sosial, dan politik. Jadi berdasarkan lingkungan makronya seperti itu. Itu berdasarkan teori pasar. Nah, berikutnya yaitu manajemen sebagai konsekuensi mengisi peran peramal membaca lingkungan. Nah, lingkungan di dalam pasar itu sendiri, di dalam suatu lingkungan perusahaan skala luas itu tadi. Yang ketiga, ketika lingkungan dibaca, baik lingkungan internal dan lingkungan eksternal, keputusan manajerial reaktif dibuat. Reaksinya harus dibuat itu tadi. Yang keempat, kompetensi manajerial tentu saja adalah itu sangat keberhasilannya itu tergantung pada kemampuan membaca lingkungan tadi yang bereaksi secara bijak. Membaca lingkungan tadi, lingkungan eksternal maupun lingkungan internalnya, terutama lingkungan eksternal, baik lingkungan makro maupun lingkungan mikronya itu tadi. Keputusan tadi atau reaksi tadi, manajemen membaca peristiwa yang terjadi, kemudian bereaksi terhadapnya. Berikut itu tadi. Lalu yang kedua yaitu tentang planning and control theory, teori perencanaan dan teori pengawasan. Di sini nasib masa depan perusahaan dapat dimanipulasi, oleh karena itu dapat direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen. Yang kedua,
manajer yang baik dapat merancang secara realistis untuk mencapai tujuan itu tadi. Yang ketiga, manajemen dapat memanipulasi variabel kontrol dan merencanakannya untuk variabel tak terkontrol yang tidak dapat kita kendalikan. Nah, kita dapat mengontrol variabel-variabel yang dapat kita kendalikan. Biasanya itu ada di dalam lingkungan internal atau lingkungan di dalam perusahaan kita. Nah, itu tadi. Yang berikutnya, yang keempat, kualitas keputusan perencanaan manajer itu menentukan kompetensi manajerial. Ya, di sini adalah keputusan aktif. Manajemen mengantisipasi peristiwa dan rencana di masa depan. Nah, berikutnya yaitu proses dari perencanaan itu sendiri. Nah, pada dasarnya proses pembuatan tujuan sekaligus proses pembuatan strategi. Nah, jadi itu termasuk proses perencanaan. Nah, tingkatan perencanaan di dalam perusahaan pada dasarnya kita awali pada tingkatan paling tinggi, yaitu disebut tingkatan korporasi. Nah, berikutnya tingkatan yang di bawahnya yaitu tingkatan unit bisnis. Di bawahnya lagi yaitu tingkatan fungsional. Jadi tingkatan korporat, tingkatan unit bisnis, dan tingkatan fungsional. Ada lagi yang namanya tingkatan operasional. Seperti itu. Nah, di situ semuanya harus terintegrasi satu sama lain. Baik tingkatan dari misi dan tujuan di tingkat korporasi, misi, visi, dan tujuan di tingkat unit bisnis sampai di tingkat fungsional. Itu semuanya akan selalu terintegrasi satu sama lain. Seperti itu. Lalu teman-teman juga akan mengenal tentang konsep Blue Ocean Strategi dan Red Ocean Strategi. Seperti itu. Jadi Blue Ocean Strategi itu apa sih sebenarnya? Blue Ocean Strategi adalah proses menciptakan suatu pangsa pasar baru. Jadi kita ini menciptakan pangsa pasar baru itu yang belum ada. Kalau Red Ocean sendiri kita sudah bersaing di pasar persaingan sempurna. Di pasar yang sudah ada. Tapi Blue Ocean itu kita menciptakan pasar yang belum ada itu menjadi ada. Nah, seperti itu. Pada intinya seperti itu. Nah, terima kasih. Demikian tadi adalah sekelumit dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.